Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi, sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita, negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun, tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of different. Makanya saya sekarang tuh selalu gelisah. Saya bilang sama Pak Isa, saya nggak peduli dan saya nggak kepengen lihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste, idle, sia-sia, tidur, malas. Aset kita harus dibuat kerja keras. Makanya sekarang kita pilah-pilah mana yang dipakai untuk fungsi pemerintahan, mana yang kita lihat, oh kita udah punya. Jadi kalau ada kementerian lembaga bilang saya butuh office space, saya minta anggaran pada Menteri Keuangan untuk bangun office. Why you have to build office? Ini masih ada space lain yang masih kosong. Oh enggak, tapi itu kan sebagian miliknya kementerian lain. Kenapa? Memangnya kalau combine satu gedung miliknya dua menteri nggak bisa kerjasama? Karena semua kementerian biasanya kepengen punya gedung sendiri, pengen nama sendiri, punya space sendiri. Jadi kita harus make sure bahwa sekarang menciptakan disiplin di dalam pemanfaatan aset. Pertanyaan, apakah perlu? Kalaupun ya kami perlu, apakah harus baru? Oh nggak perlu baru. Kalau begitu, apakah harus di situ? Jadi banyak pertanyaan yang menyebabkan kita harus membuat indikator sehingga belanja modal itu makin efisien, belanja pemeliharaannya juga makin baik, dan juga kalau bisa aset itu tadi bekerja menghasilkan penerimaan negara bukan pajak, dan juga bahkan kita menggunakan aset itu sebagai underlying aset untuk penerbitan surat utang negara dalam bentuk sukuk. Karena sukuk itu membutuhkan, kalau kita lihat kontribusi BMN bagi penerimaan negara kita itu masih very tiny. Coba kita lihat dari tadi 4.000 triliun barang milik negara itu cuma menghasilkan pendapatan 2 triliun, ya kan? Tapi ini sebetulnya underestimating karena banyak barang-barang milik negara yang dipakai oleh pemerintah itu tidak di-impute value-nya. Kita kayak, oh ini milik kita sendiri jadi kita nggak perlu rent. Padahal kalau the same gedung kita renting ke swasta, mereka willing to pay per square meternya berapa. Itu konsep untuk mengatakan bahwa setiap space sebetulnya ada harganya. Itu adalah salah satu lompatan revolusi di dalam konsep mengelola BMN. Dan kami sekarang ingin terus menerus menciptakan ekstrimnya ya. Saya ingin memberikan contoh. Waktu saya kerja di Bank Dunia, headquarternya Bank Dunia itu di tengah-tengah jantung kota, hanya 1 blok dari White House. Itu semua space di dalam gedung itu dianggap bukan miliknya siapa-siapa, tapi dikelola oleh kayak DJKN-nya, Dirjen Kekayaan Negara, yang disebut treasurer-nya. Jadi kalau ada unit membutuhkan space, dia akan ditanya, ini unit ini kerjanya ngapain? Dia punya budget enggak? Dia punya nilai tambah yang kemudian menjustify dia menggunakan space yang sangat penting ini enggak. Bahkan semua ruang rapat nggak ada yang disebut ruang rapatnya kecuali ruang rapat presiden, tapi semua ruang rapat adalah ruang rapat bersama. Jadi untuk meregister hari ini saya mau rapat jam berapa, kita harus register kepada the whole system. Coba bayangin, Anda semua akan lihat di sini, saya hampir yakin dekan tuh punya ruang rapat. Kalau dekannya nggak pakai, ya nggak boleh disentuh-sentuh. Kalau dosen mau rapat, cari tempat lain di kelas kek. Itu karena kita menganggap, oh itu kan harus kehormatan dekan harus dijaga. Padahal it's just an asset.
a space that we can use together. Dipakai, tadi yang disebut barang itu termasuk space harus bekerja keras. Ini adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk mindset. Kalau Gajah Mada akan menjadi universitas pertama yang mengelola aset negara secara bagus, saya yakin akan menjadi salah satu benchmarker yang awal. Saya tantang sih sama Pak Rektor sama Pak Dekan, coba kita lihat. Karena di Kementerian Keuangan saya lagi mau mencoba untuk membuat berkali-kali, tapi mendobrak birokrasi angel banget loh gitu. Saya bilang sama Pak Sekjen, sekarang kita bikin, Bu mau ruang rapatnya Ibu dipakai, nggak apa-apa. Di negara lain sekarang ada yang disebut konsep office space itu adalah open. Kita masuk, kita nggak punya ruangan, apalagi kalau dia kerjanya adalah mobile. Jadi yang ada apa? Ada suatu locker atau kita tempat meja bersama dan colokan. Jadi kalau saya datang, saya langsung kerja dimanapun kursi berada, kayak di kafe aja. Lu Bu, nanti kalau dari sisi kalau semuanya sekarang barang itu sudah confidential, Bu, nanti kalau saya mau telepon kakak saya atau anak saya gimana? Ya nggak apa-apa, namanya open space, kan Anda tidak lagi berselingkuh. Saya harus bilang, oh saya diterima, saya lagi harus ketemu sama guru, anak saya sakit. Emangnya kenapa? Semua orang juga punya anak, semuanya punya itu. So open space creating transparansi, tapi juga yang disebut seluruh alokasi itu dipakai secara maksimal. Kalau Anda pernah pergi ke Bloomberg Space di London, itu adalah the smart and the best. Di Indonesia sekarang ada, saya dengar tapi saya belum visit, yaitu Unilever. Headquarternya di Serpong, itu termasuk katanya an open space, dan bagaimana mereka melakukan. Saya pengen pergi ke sana, mau ngajak Pak Dirjen-Dirjen saya itu untuk saya change aja the way we manage barang. Poin saya adalah, kalau kita mengelola barang ya jangan gitu-gitu aja, nggak boleh barang itu tidak produktif dan tidur. Kalau next kita akan lihat berapa sih yang tidur di barang milik negara kita yang tidur. Kalau menurut yang disampaikan oleh Pak Isa, kita sudah turun next, yaitu aset tidur kita dulu pernah 49 triliun, sekarang tinggal 20 triliun. Kecil enggak sih, 20 triliun gede banget, tapi sudah turun separuh, jadi sudah bagus, lebih dari separuh. Tapi kita ingin tidak ada yang disebut aset yang tidur dan idle. Dan terakhir mungkin saya sampaikan tadi, revaluasi aset yang kita lakukan di 2017 dan 2018 itu adalah melakukan seluruh barang dan tanah, gedung bangunan dan jaringan-jaringan infrastruktur. Kenaikan nilai barang milik negara mencapai 372%. Sehingga nilai wajar sekarang mencapai 5.700 triliun. Dulu nilai bukunya cuma 1.500 triliun. Jadi kalau orang mengatakan utang kita kok nambah terus, aset kita juga nambah terus dalam hal ini. Itu adalah sesuatu yang kita ingin sampaikan. Dan secara khusus dalam hal ini, kalau kita lihat salah satu eksperimen dari Kementerian Keuangan adalah membentuk apa yang disebut BLU Elman. Ini sekarang Elman akan diserahi semua aset yang tadi disebut idle, sehingga mereka bergerak seperti kayak property company. Setiap space kalau tidak menghasilkan, saya akan tanya indikatornya gimana. Jadi ini sekarang dipegang oleh Bu Puspa ya dalam hal ini. Dan kita menggunakan asetnya secara clean dan clear dan bagaimana mengelolanya. Pada akhirnya tentu kita ingin Republik Indonesia itu punya paradigm baru di dalam mengelola kekayaan negara dan barang milik negara. Saya baru bicara barang milik negara, saya belum bicara tentang kekayaan negara yang hayati, yang saya bicara harus dihitung secara accrual. Saya belum bicara mengenai bagaimana barang milik negara untuk divaluasi aja, stafnya Pak Isa itu harus naik motor perahu kecil, hanya pergi ke salah satu pulau yang terpencil hanya untuk memvaluasi salah satu Pak? Mercusuar. Jadi jangan pernah anggap sepele, meskipun dia di salah satu pulau terpencil kita bangun ada mercusuar, kita tetap masukkan itu dalam buku dan kita masukkan dalam aset negara. Terakhir tentu saja pada akhirnya kita akan memperbaiki terus. Perjalanan sudah cukup spektakuler, banyak yang di-achieve, yang dicapai, namun masih banyak.
Saya berharap para mahasiswa sekarang mulai banyak yang memiliki minat untuk menekuni bidang-bidang seperti ini, asset valuation, asset management, karena ini adalah sesuatu yang bidang yang sangat tidak terlalu banyak menonjol tapi sebetulnya penting sekali, sama seperti akuntan dan yang lainnya.